sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di lantai 1, oma-oma, salam semuanya. Begitu juga buat jemaat yang mengikuti secara live streaming. Kita bersyukur malam hari ini boleh beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Haleluya, kami beri Engkau pujian, hormat, kemuliaan, kuasa dan pengagungan Tuhan. Sebab tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. Terima kasih karena kami boleh memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami rindu masuk di dalam pujian dan penyembahan dan menerima kebenaran firman-Mu. Sebabnya urapi kami malam hari ini Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarkan kami mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa malam ini ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ambil alih ibadah doa ini dari permulaan sampai penghabisannya. Dan kami persembahkan ibadah ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan pujian ini bersama Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
terpujilah Engkau. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa hati dan jiwa kami malam ini kepadamu Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Yesus, sungguh tiada Tuhan sama seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia Tuhan di dalam kami. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami malam hari ini menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu masuk lagi lebih dalam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami tenang berada di dekat-Mu Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Mari nyanyikan pujian ini bersama, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Jawaban hidupku, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, erat mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu
Ku yakin
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, inilah menjadi keyakinan kami ketika Engkau berfirman, disitulah pertolongan-Mu terjadi dalam hidup kami Bapa. Biarlah pujian yang telah kami nyanyikan itu semua berbau harum di hadapan-Mu. Dan tolong kami, sebentar kami belajar lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah kami iman untuk kami memahami, dan biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Bapa. Segala puji hormat bagi-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom om yang di lantai bawah. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Dan juga sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live di YouTube. Tuhanlah yang menolong kita semua. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa dan menyembah Dia, bersyukur kepada Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Mazmur 130. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Puji Tuhan. Sungguh indah, dan kita melihat dalam ayat ini si pemazmur tidak sedang bahagia tentunya. Si pemazmur tidak sedang dapat door prize. Si pemazmur tidak sedang dapat bonus. Tapi apa yang kita lihat? Dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Saya coba memikirkan jurang yang dalam. Saya ingat ketika kami bersihkan tandon di panti ini ya, di bawah, itu kan agak dalam itu bawah itu. Nah, yang namanya jurang yang dalam itu masuk ke dalam bak seperti itu, pengap, panas. Tidak ada ya sedikit ventilasi udara. Apalagi sedang membersihkan, ada aktivitas yang sedang dikerjakan. Butuh udara yang banyak. Pengen cepat-cepat keluar dari situ. Pengen cepat-cepat meninggalkan tandon itu. Saya coba memahami bahwa si pemazmur sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Si pemazmur sedang mengalami masalah yang sangat besar. Sehingga dia membuat suatu kiasan dari jurang yang dalam. Sesuatu yang tidak ada pertolongan lagi yang dia bisa harapkan. Ini tidak ada lagi pertolongan yang saya
dapat lagi. Tuhan, dari masalah ini, dari pergumulan ini aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Tentu ada begitu banyak, saya katakan ya, oknum-oknum ketika melihat seseorang sedang masalah, dia kurang berdoa. Ketika seorang sedang sakit, itu karena dosanya. Tetapi permasalahan yang kita alami, permasalahan yang kita hadapi tidak selalu berbicara hal-hal yang buruk. Bisa saja itu terjadi untuk menyadarkan saya dan menyadarkan kita bagaimana berharap kepada Tuhan itu. Permasalahan pergumulan hidup itu bisa mengubah cara berpikir saya untuk mendefinisikan itu berharap kepada Tuhan itu seperti apa. Si pemazmur lagi masalah. Si pemazmur lagi tidak ada pertolongan. Sehingga dia katakan, Tuhan dengarlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jadi sidang jemaat dikasih Tuhan, ini menjadi poin penting bagi kita bahwa seberat apapun masalah kita, tetap kita belajar bahwa pengharapan itu hanya ada dalam Tuhan. Sehingga dikatakan dia tadi ayat ketiga ini, ayat keempat, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bahkan dia mengajak ketika dia sudah sedang mengalami masalah, dia sedang mengalami pergumulan hidup. Dan ayat yang ketujuh, dia masih bisa mengajak orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu setia mendampingi kita. Sebab Tuhan itu setia beserta dengan kita. Dia sedang menunggu saya untuk berseru kepada Tuhan. Dia sedang menunggu kita untuk datang kepada Dia. Pergumulan kita, permasalahan kita tidak menjadi penghambat untuk kita mengajak orang lain, mengajak diri kita untuk mengatakan berharaplah kepada Tuhan. Sebab Dia setia. Artinya setia, Dia selalu ada setiap detik, setiap waktu. Dan Dia selalu mendengarkan setiap seruan dan doa kita. Saya tidak tahu sidang jemaat kasih Tuhan pergumulan kita pada hari ini, saat ini. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa Dia setia terhadap kita. Dia setia menunggu kita. Bisa saja pergumulan kita itu membuat kita sadar bahwa pentingnya berharap kepada Tuhan. Pentingnya untuk datang kepada Tuhan. Pentingnya membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah renungan singkat bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Puji Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang memiliki pokok-pokok doa yang khusus,
bagi pribadimu, keluargamu, pernikahanmu, masa depanmu, segala kekhawatiran, segala masalah mungkin yang sedang kita hadapi. Kita ada waktu beberapa menit ke depan ini untuk menaikkan syafaat kita. Engkau bawa pun masalahmu, kamu juga enggak kuat. Dan ketika engkau menyerahkannya malam hari ini, jangan ambil alih lagi. Serahkan kepada Tuhan, bukan pasrah, bukan menyerah, tapi berserah. Berserah kepada Tuhan. Serahkan semuanya, belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Semua usaha, semua pemikiran, rencana, sudah dan sedang dan akan masih engkau buat, tapi malam ini serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan kepadamu Bapa di dalam surga, kepadamu jiwa kami berharap Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami oleh karena dorongan firman-Mu Tuhan, yang membuat kami menjadi semakin yakin malam hari ini lagi untuk berserah diri kepada Tuhan. Yang pada akhirnya penyerahan diri ini akan membangkitkan pengharapan kami lagi untuk menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, oleh karena firman-Mu kami berani menghampiri hadirat-Mu dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkaulah sumber pengharapan Tuhan. Dalam keadaan yang sangat sulit seperti di lembah kekelaman, di dalam jurang maut, di dalam keadaan yang sangat sulit, jiwa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Jiwa kami mengharapkan Engkau lebih dari pengawal, mengharapkan pagi, merindukan pertolongan Tuhan. Karena kami tidak mampu, tetapi kami akan tetap dan masih hidup di dunia ini menanti kedatangan-Mu. Kami semua dipenuhi, dijepit dengan pergumulan hidup ini, mencari nafkah, membuat kami tetap sehat, mencukupi kebutuhan keluarga, menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul karena kesalahan, karena kelemahan, dan karena dunia yang jahat ini. Tuhan, sungguh kepadamu kami berharap. Mewakili seruan sidang jemaat-Mu, hamba menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Mulai dari anak-anak bayi sekolah minggu, remaja muda, yang dewasa, yang menikah, yang sendiri, lansia kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Detail-detail dari persoalan ini kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang paling tahu. Namun satu hal yang kami percaya, Allah kami mendengar. Hati kami tenang, jiwa kami tentram setelah berdoa ini Tuhan. Sehingga kami melangkah dengan penuh pengharapan, menjalani apa yang harus kami kerjakan di sepanjang hidup kami. Mengakhiri bulan ini, menyambut bulan yang baru, dan mengakhiri tahun ini. Sampai Engkau datang kami percaya, pertolongan-Mu begitu ajaib. Karena Engkau yang memikat, yang menguasai hati kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Sungguh terimalah permohonan kami, cabut dan angkatlah segala beban yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Berilah jalan keluar dalam setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan. Bukalah jalan. Allahku yang hidup, Engkau membuktikan bahwa pertolongan-Mu ajaib pada waktunya bagi umat-Mu yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu waktu-waktu ke depan pelayanan kami ini di sini Tuhan, semakin banyak jiwa yang dilayani. Oleh sebab itu pakai kehidupan kami, sidang jemaat, anak-anak remaja muda yang lanjut usia, yang dewasa, kami semua untuk memberitakan kasih Tuhan kepada warga di sekitar kami, orang-orang yang ada di dekat kami, untuk mereka datang beribadah, mendengar firman, dikuatkan, digembalakan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pelayanan dimanapun yang sudah kami rencanakan, Tuhan campur tangan, rencana kaum muda, rencana mereka akan
berdiskusi, rencana-rencana Natal, Tuhan campur tangan semua, kami serahkan dalam tangan-Mu. Menolong panti asuhan di tempat ini, mulai dari pimpinan sampai semua pengasuh yang ada, penghuni di panti Sedati ini, Tuhan memberkati. Jemaat yang di Sidoarjo maupun yang di Surabaya, kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu, bersama dengan bangsa dan negara ini, gereja kami, Gereja Pantai Kosta Tabernakel. Maka sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah ini, namun Tuhan menyertai dan memberkati engkau lagi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal, memberkati menyertai kita. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.